Di tengah masifnya digitalisasi di Indonesia, terdapat catatan gelap di dalamnya. Melonjaknya kasus kekerasan seksual yang tidak hanya terjadi secara kontak fisik, tetapi juga terjadi secara digital. Tentunya hal ini menjadi catatan tertentu. Hal ini juga diperparah dengan belum adanya mekanisme hukum yang mampu mengatur secara memadai berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat terjadi 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan, di mana 87%-nya merupakan kasus kekerasan seksual. Ini bukan lagi mengenai soal cyberbullying, akan tetapi telah merambah kepada penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman berbasis seksual, dan juga pelecehan melalui pesan daring serta pemerasan seksual. Kasus-kasus seperti kebocoran video asusila selebriti Gisela Anastasia pada November 2020 dan yang terbaru penyebaran deepfake siswa SMA Negeri 11 Semarang menunjukkan adanya urgensi akan pembaruan hukum yang mengatur tentang tindak pidana ini. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau yang disingkat dengan UU TPKS, penanganan kasus kekerasan seksual berbasis digital masih menghadapi kekosongan hukum yang signifikan. Ketentuan dalam KUHP yang masih berlaku sejak era kolonial belum mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Sementara UU ITE hanya mengatur aspek teknis dan administratif tanpa mempertimbangkan dimensi kekerasan seksual secara spesifik. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual digital yang hanya dapat dijerat pasal pencemaran nama baik atau pornografi yang ancaman pidananya relatif ringan. Dan ini tidak memperhatikan dampak psikologis yang dialami oleh korban. Akibatnya, kondisi ini menciptakan impunitas bagi para pelaku dan ketidakadilan yang dialami oleh korban. UU TPKS memberikan perkembangan besar dalam mengakomodasi dan juga mengimplementasikan kekerasan seksual berbasis elektronik ke dalam peraturan yang lebih komprehensif. UU TPKS dalam pasal 4 ayat 1 mengklasifikasikan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu tindak pidana kekerasan seksual. Dalam pasal 14 ayat 1 terkandung pengertian terkait kekerasan seksual berbasis elektronik. Pasal ini mengklasifikasikan lagi kekerasan seksual berbasis elektronik ke dalam 3 jenis tindakan. Yang pertama, melakukan perekaman atau pengambilan gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek perekaman. Nah, yang kedua, mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual tanpa persetujuan dari penerima. Nah, yang terakhir, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik untuk tujuan seksual. Pelaku kejahatan dihukum dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Konstruksi hukum ini mencerminkan pemahaman yang sudah cukup tinggi mengenai cara kerja kejahatan seksual yang menggunakan teknologi. Undang-undang ini tidak hanya berfokus kepada hukuman semata, tetapi undang-undang ini merupakan dasar hukum yang kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu, undang-undang ini terpusat atau berpusat kepada pemulihan terhadap korban kekerasan seksual itu sendiri. Dalam konteks digital, hal ini mencakup penghapusan konten yang melanggar, pemulihan identitas korban, dan juga rehabilitasi terhadap trauma psikologis yang dialami oleh korban. Dalam pasal 68 UU TPKS secara spesifik mengatur bahwasannya korban berhak menghapus segala sesuatu unsur yang berbau seksual dalam kasus tindak pidana seksual yang melibatkan media elektronik. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang baru, yang mana mengakui bahwasanya kekerasan seksual berbasis digital menimbulkan dampak yang begitu panjang. Oleh karena itu, pemulihan terhadap korban dari kekerasan seksual berbasis digital
harus pula menyertakan penghapusan video itu sendiri. Sayangnya, implementasi UU TPKS juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih kebijakan dalam pengaturan dengan UU ITE, khususnya pasal-pasal soal pornografi dan pencemaran nama baik. Situasi ini dapat menyebabkan kebingungan bagi aparat penegak hukum dalam memilih alat hukum yang sesuai. Informasi dengan konten kekerasan seksual memerlukan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi penafsiran yang terlalu luas atau sempit. Selain permasalahan tumpang tindih, tantangan lain terkait proses pembuktian kasus. Alat bukti digital cenderung mudah dimanipulasi atau dihilangkan, menuntut penyidik memiliki kemampuan yang memadai mengenai digital forensik. Parahnya lagi, mindset victim blaming masih mengakar kuat di kalangan penegak hukum. Penegak hukum masih menganggap korban turut bertanggung jawab. Hal ini yang menyebabkan banyak korban enggan melakukan pelaporan. Berdasarkan semua penjelasan tadi, UU TPKS sebenarnya telah memberikan pengaturan yang lebih relevan terhadap perkembangan zaman, di mana pada saat ini kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada dunia nyata, tetapi juga bisa dilakukan melalui dunia maya. Nah, UU TPKS sendiri tidak hanya mengatur perihal hukuman terhadap pelaku, tetapi juga mengatur tentang pemenuhan hak dan juga kebutuhan dari korban. Nah, ini menyebabkan UU TPKS menjadi salah satu produk hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat pada saat ini. Sayangnya, UU TPKS sendiri juga tak luput dari beberapa kendala yang menghambat implementasinya pada proses penegakan hukum, seperti tumpang tindihnya dengan kebijakan lain, hingga rumitnya proses pembuktian menjadi penghambat yang masih terjadi hingga saat ini. Nah, ini mendorong adanya reformasi yang relevan pada sistem penegakan hukum Indonesia saat ini. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan efektivitas UU TPKS demi melindungi korban. Yang pertama, harmonisasi kebijakan melalui revisi UU ITE yang diselaraskan dengan UU TPKS. Ini diharapkan bisa menghindari tumpang tindih kebijakan dan menghadirkan kepastian hukum. Nah, yang kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terhadap digital evidence handling dan juga digital forensik. Nah, yang terakhir, peningkatan peran masyarakat seperti LPSK, Lembaga Perlindungan Korban hingga Komnas Perempuan demi memastikan perlindungan dan pemulihan identitas digital korban.